Halo, halo Hai. semuanya. Hari ini kita sudah ada di lokasi salah satu customer kita. Oh, ini benar-benar bisa dengar sendiri betapa. Hari ini kita lagi ada di salah satu customer kita yang lokasinya jauh banget dari Surabaya nih. Ya. Hari ini kita print time bersama dengan saya, Kadek Sulanarayani, dan juga ada produk spesialis Koko Printer. dan juga Dayan Junior dari Ponorogo. Ponorogo. Usahanya apa nih, Mas? Stiker dekal. Stiker dekal. Nah, hari ini kita akan ngobrol dengan salah satu customer kita dari Ponorogo. Kita jauh-jauh nih ke sini, kira-kira perjalanan bisnisnya seperti apa nih? Dan gimana sih market dekal di area Ponorogo sehingga ada potensi yang bisa digali di sini ya, sampai akhirnya bermitra dengan Wujud Unggul. Nah, mungkin diawali dulu, kita mungkin tanya-tanya dulu ya, Mas ya. Boleh. Awalnya itu gimana sih, Mas, sampai akhirnya bermitra dengan Wujud Unggul dari bisnisnya dulu? Dari awal berkembang ya. Iya. Dari awalnya itu saya menerima orderan dari teman-teman. Seperti stiker custom stripping untuk buat kontes-kontes itu. Nah, lama kelamaan saya kembangkan, saya tambah, saya upload di marketplace. Lama kelamaan orang-orang itu sama yang suka nambah, saya tambahi semua. Dan sampai saat ini berkembang besar seperti ini. Oke. Nah, berarti awalnya itu kan melihat peluang dari kerabat ya, Mas ya? Ya, Lebih ke komunitas. lebih ke komunitas klub itu. Ya. Klub. Nah, itu klubnya base-nya Ponorogo, Mas? Enggak, Enggak. luar daerah semua. Oh, luar daerah. Hmm. Berarti kayak Kebanyakan Jawa Tengah, Jawa Barat itu. Gitu. Jawa Timur juga banyak. Komunitas kan biasanya mau masuk di situ kan pasti apalagi ke komunitas motor ya. Apakah Mas Imada ini memang hobinya motor dan punya motor atau gimana? Dulu pernah jadi membernya motor A gitu. Oke. Nah, Oke. terus pindah ke motor B, nambah juga temannya, relasi juga banyak. Terus disambati atau disuruh desain gitu. Oke. Tapi punya motor sendiri nggak sekarang? Ada, Motor apa ini? Beli Astra di Grand situ ada. nggak? Astra Grand. Supra Oke. itu. Itu berarti udah penuh stiker ya sekarang? Ya, iya. Oke. Oke. Wah, ada suara kerbau. Wah, Tadi- ini image-nya. Inilah yang membedakan perintahan kita hari ini dengan yang biasanya. Kalau biasanya kita background-nya cuma hijau, udah gitu Ya, doang. gitu aja. Ya. Nah, hari ini kita ada Kita datang ke salah satu customer ya. betul Masih daerah ada di Ponorogo. daerah Ponorogo. Betul. Ini alami, ini bukan rekaman, ini bukan back sound, ini Bukan alami. AI juga. Ini real burung ada di sebelah sana, sapinya ada di sebelah sana. Betul. Nah, mungkin saya akan tanyakan ke Mas Sigit dulu ya, Ya. secara luas gitu Mas Sigit. Ini kan contoh dari salah satu customer di Ponorogo, di mana berarti ada marketnya di sini Mas ya. Untuk dekal itu ada yang minat lah kayak gitu. Ya. Kalau Mas Sigit sendiri, secara produk spesialis melihat untuk market dekal di daerah Jawa Timur itu kayak gimana Mas? Sebenarnya gini, market dekal itu nggak bisa kita samain semua daerah itu main dekal. Oke. Jadi memang kita lihat itu saya sebagai produk spesialis juga lihat ada beberapa daerah yang memang spesialisnya di dekal. Oke. Nah, salah satunya ada di Ponorogo. Nah, ya salah satunya ya di GM Stiker ini, jadi di tempatnya Mas Imada. Jadi mungkin karena komunitasnya itu hidup. Komunitas itu ketika komunitas hidup berarti marketnya juga akan hidup. Oke. Nah, kayak Pasti itu. contohnya ya benar kan? Contohnya kayak di Surabaya. Surabaya itu hampir jarang orang pakai dekal. Jadi banyak kan mereka yang mempunyai printer EcoSolvent atau yang printer stiker itu arahnya tidak ke dekal, tapi lebih ke stiker-stiker ya advertising yang lain, mungkin advertising ke kaca-kaca atau lebih ke promosi gitu, advertising signage lebih ke arah situ, bukan ke arah Oke. dekalnya. Oke. Jadi Ponorogo ini punya ciri khas sendiri lah. Oh, Komunitasnya hidup, marketnya hidup, bisnisnya juga ikut hidup akhirnya. Oke, berarti kalau misalnya Mas Imada sendiri melihat dekal kan kita udah berarti melihat memang ada marketnya di sini ya kayak gitu. Tapi kan stiker ini luas, Luas. bisa kita jadikan untuk dekal, bisa kita jadikan untuk branding. Iya, Branding. Nah, biasanya dekal itu kan selain di motor juga ada di mobil. Iya. Nah, itu apa sudah pernah ada customer yang ke branding mobil atau mungkin ada arah ke sana nih Mas besok-besok? Insya Allah ada arah ke sana. Oke. Udah pernah buat juga, tapi Oke. belum pernah nyetak. Oke. Cuma Nyetak nyetak sendiri belum? belum, cuma nyetakin pernah. Nyetakin Oke. pernah. Ya. Nah, itu
itu perbedaannya kalau misalnya dari segi branding dengan dari segi dekal itu di apa aja? Mungkin desainnya kah atau seperti apa? Kalau di branding itu lebih memunculkan usahanya yang mau diangkat seperti apa. Oke. Kalau yang stiker dekal itu hanya cuma Lebih ke ini ya, art lebih ke ya. customisasi, Iya. customisasi. Mau dibuat seperti apa seperti itu. Seni, lebih seni. Seninya seperti apa gitu. Oke, berarti kalau misalnya nih di branding mobil, itu kan banyak kita lihat kalau mobil-mobil yang di branding itu menunjukkan produknya Ya, dan juga produknya. brandnya. Sementara kalau dekal cenderung lebih abstrak ya. Lebih abstrak. Lebih abstrak. Dan lo kreativitas nih image mau dibuat kayak gimana, mau dikasih gambar kayak gimana Iya. lah gitu dekalnya. Cocok-cocokannya. Lebih Kalian ke kalau misalnya pengen, customisasi. nah, kalau misalnya pengen tahu hasil karyanya dari JM Sticker bisa langsung kontak Mas Imada berarti ya. Betul, bisa langsung kontak. Nah, itu awalnya dari custom. Iya. Teman-teman mintain custom, mau bener. dikontakin. Kemudian mulai online itu pertama kali di mana Mas? Posting di WA kah atau di IG atau langsung di e-commerce? Langsung di Shopee. Langsung di Shopee. Disuruh itu teman-teman saya. Langsung aja ke Shopee gitu. Langsung aja ke Shopee. Mumpung ada gratis ongkir gitu. Oke, nah itu kan apakah ketika pas mulai di Shopee itu orderannya sudah mulai ada mingguan atau nyoba aja dulu deh masang di Shopee? Nyoba aja satu gitu ya, satu produk aja. Oke. Satu produk, terus saya buat lagi produk, terus 2, 3, terus ada pembeli orang lain nggak kenal saya siapa, terus ada pembeli lain gitu, terus gitu terus. Tiba-tiba nambah-nambah terus. Nambah produk saya tambahin terus gitu terus sampai saat ini. Akhirnya sampai sekarang ini. Sampai sekarang ini. 2 tahun berarti kurang lebih dari tahun 2023, 2024? 2004, 2024. 2024. 2024. Oke, 2024. 2024 awal. 2024 2 awal. tahun. Januari Februari. Menjelang 3 tahun. Iya. Ini masuk 3 tahun dong. Masuk 3 tahun berarti ya. Dalam waktu 3 tahun udah image semua dari yang awalnya mungkin terima custom dari teman-temannya, sekarang sudah punya produk sendiri. Wow, ini super inspiratif ya. Karena maksudnya gini, di setiap daerah itu kan pasti marketnya beda. Tapi bener. semua daerah itu sekarang udah jalan untuk online-nya. Nah, bagaimana Mas Imada memanfaatkan itu sampai akhirnya bisa sebesar ini kayak gitu. Kita mungkin akan ngobrolin soal selain dari marketnya gitu ya Mas. Kuncinya apa sih? Kunci market itu konsisten. Oke. Konsisten upload, konsisten untuk apa ya itu? Menerima orderan gitu aja. Kalau kita mau menerima orderan otomatis orang lain juga sistem membacanya terus ada orderan terus. Oke. Ada sirkulasi gitu. Seperti itu. Terus ada orderan terus seperti itu. Oke. Kalau kita tidak ada sirkulasi untuk menerima orderan, berarti sistem itu membaca, oh toko ini apa itu tidak ada orderan, berarti kita stop dulu. Seperti itu. Berarti aktivitas di shop di e-commerce-nya, bagaimana kita nerima orderan atau mungkin tanda kutip menolak orderan itu juga membantu promosi di e-commerce itu sendiri. Membantu lebih ke algoritmanya kali ya. membantu sirkulasi apa ya itu sistem order seperti itu. Oke. Tapi aneh loh juga Shopee itu. Kenapa Kita libur hari Minggu. Iya. Hari Minggu kita tidak kirim kan. Iya. Katakanlah orderan 50. Iya. Hari Senin cuma nambah beberapa gitu. Iya. Beda lagi kalau Minggu kita open. Iya. Kita kirim. Kan otomatis ordernya habis. Iya. Kita open Senin lagi kan. Itu masuk lagi order 50 juga. Jadi mau gak mau hari Minggu itu harus kirim. Oke. Mau nggak mau nggak Itu kalau liburan. itu kalau saya. Oke. Itu kalau Mau saya. nggak mau nggak liburan gitu ya. Berarti ini satu, buka toko di Shopee juga disuruh. Dua, tetap tidak liburan di hari Minggu juga karena keadaan gitu. Jadi memang besarnya bagaimana kita membesarkan usaha ini harus fokus dan banyak Konsisten lah ya. konsisten. Waktu Konsisten. tenaga pikirannya banyak dituangkan di sini kayak gitu ya. Nah itu Mas. Sebenarnya dasarnya Mas Imada itu di desain atau di hobinya di motornya? Dasarnya utama yang bikin akhirnya menerima orderan pertama itu. Pertama itu dua-duanya sih. Oke. Dua-duanya semua oke. Saya juga senang dunia otomotif. Sepertinya apa itu? Khususnya di motor lawas itu. Oke. Seperti di Astra Grand, Supra seperti itu. Terus desainnya juga saya juga menerima semua. Memang dari awal sudah dari dulu sih dari sejak saya SMP saya sudah desain seperti itu. Oh, sudah belajar Dulu. desain. Sudah bisa. Oh, sudah bisa desain. Sudah bisa. Tapi Zaman SMP ngapain kamu? standar cuma belum bisa Corel. Oh. Cuma Paint, Udah bisa. terus Photoshop seperti itu. SMP dulu. Zaman ku SMP ngapain ya? Aku SMP pas
pacaran. Aduh. Ini lebih ke Ini kenapa aku dicontoh? pacar berapa banyak ini jangan-jangan. Awalnya dulu belum kenal di dunia motor sih, cuma kenal di dunia desain saja. Oke. Terus semenjak lulus sekolah SMA sudah kenal motor, ikut klub sana sini gitu. Terus dimintain ya itu desain Desain itu. stiker motor seperti itu. Oke. Otodidak berarti Mas? Iya. Desainnya? Iya, tidak. Wow, desainnya otodidak. Nah, Cuma dulu di bangku kuliah dulu juga sempat belajar itu. Sempat diajarin basic-basicnya aja. kalau Cuma boleh basic. tahu kuliahnya jurusan apa Mas? Dulu TI. Pendidikan TI. Teknik industri. Pendidikannya. Teknik. Pendidikan teknik informatika. Oh, teknik informatika. Itu kalau diteruskan jadinya guru. Teknik informatika. Pendidikan teknik informatika. Iya. Nah, Oke. jadi benar. Kalau Mas Sigit kemarin apa Mas? Saya bisnis. Bisnis. Iya, Ayo. bisnis manajemen. Bisnis manajemen, makanya sekarang jadi punya basic Untuk membantu teman-teman mengembangkan bisnisnya. betul. Nah, Mas Sigit, kalau misalnya nih kita sudah melihat ada peluang seperti itu ya, kan misalnya nih bedanya itu yang kelihatan Surabaya itu mungkin banyak orang branding, advertising karena banyak toko-toko di sana, sementara di Ponorogo ini cukup spesifik, dekalnya lumayan maju, kayak gitu ya. Bener. Pandangan Mas Sigit, ini kan sekarang Mas Mada sudah punya printer SBU1, di mana fokus ke dekal. Apakah printer ini ada potensi untuk dikembangkan ke market lain? Apakah mungkin punya pengalaman customer lain yang buka? Sebenarnya bisa banget. Lebih bisa kalau misalnya apalagi di zaman sekarang yang sosial media itu sangat terbuka, terus kemudian e-commerce juga semua orang bisa mengakses dan menjual di sana. Jadi sebenarnya kalau misalnya apalagi saya tertarik juga tadi Mas Imada bilang ya waktu teman suruh coba jualan di e-commerce, saya langsung aja coba keluarin satu, terus kemudian coba lagi satu lagi. Nah itu istilahnya mencoba. Kita nggak berani. Jangan kita mikirin dulu, oh ya apa ya ini nanti gimana ya kalau misalnya ini ada ini, lebih baik kita terima dulu orderannya, nanti baru kita mikirin gimana cara menyelesaikannya. Oke. Nah, ketika sekarang udah ada sosial media, e-commerce sudah ada, tinggal dari tempatnya masing-masing mau ngembangin kayak gimana. Misalnya, aku tak sekalian coba ini untuk stiker, mau jualan yang kayak gini, branding kayak gini, ya coba aja dimulai dulu. Jualan brandingnya dipasang di e-commerce. Saya yakin juga pasti akan ngebuka market baru lagi gitu. Apalagi sekarang kan masih ada udah punya printer sendiri kan. Betul. Dimana sebelumnya masih ngelempar orang, jadi tergantung dengan printernya orang lain. Ketika mereka nggak jalan, berarti kita juga nggak bisa ngirim gitu. Nah, tadi kan Messi Mata juga bilang, minggu aku ngirim malah orderan bisa terus-terusan gitu kan. Konsisten. Ya memang kalau di dalam bisnis itu nggak bisa namanya kita ya hari ini aku lagi bad mood nih, nggak jalan, nggak buka toko gitu, nggak bisa. Lagi males nih, nggak bisa. Kita kalau buka bisnis tuh mau nggak mau kita harus terus konsisten. Nah ketika kita konsisten, customer itu akan tahu bahwa kita ini lagi serius. Gitu. Kita jualan ini benar-benar serius. Apalagi kalau sudah punya printer kan. Mas Imada bisa promosiin bahwa saya ini pakai Epson, pakai ini. Nah itu bisa lebih membesarkan misalnya perusahaannya Mas Imada lah, usahanya Mas Imada gitu. Saya yakin, saya harapkan juga supaya dari tempatnya Mas Imada juga bisnisnya makin berkembang, orang-orang juga makin mengenal bahwa di sini ada tempat nih, ada untuk ngeprint stiker ataupun branding bisa di tempatnya Mas Imada gitu. Nah itu berarti kan memang peluangnya ada ya? Peluangnya besar banget. Mungkin kita banget. mulai aja dulu gitu ya? Ya mulai aja dulu. Kayak mana ya? Kayak pernah denger. Oh iya ya? Mulai aja dulu. Ini kan Mas Imada selain dari produksi stiker stiker dekal gitu ya. Stiker. Sebelumnya apa memang pernah sekali dua kali mungkin dapat orderan di luar bidang otomotif? Berkali-kali sih. Oh, Banner untuk apa Mas? Banner itu ada orderan temen. Oke. Cuma suruh buat banner, cuma stiker label-label itu ada banyak kok. Cuma tidak stiker aja. Oke. Cuma banner itu sering. Itu cetak banner dan segala macam buat kayak UMKM gitu ya Mas? UMKM. Seperti tour, UMKM, terus apa ya? Pokoknya acara-acara lah seperti itu. Basicnya dari desain dia bisa masuk kemana-mana. Mas Imada bisa masuk ke banner. Siapa tahu besok bisa nambah nih mesin banner di sini. Tapi ya itu untuk saat ini kita lempar untuk nyetak bannernya. Kan dekat dari sini. Oh di sini ya. Dekat banner. Banyak di sini. Berarti sebenarnya gini Mbak semua. Ketika
kita belum punya modal printer. Karena Iya. kita kalau mau beli printer butuh modal besar ya Mas Iya, ya. bener. Mungkin juga udah punya modal buat printer, belum punya buat laminasi atau cutting atau mungkin lokasinya. Kayak gitu. Banyak hal yang harus kita siapkan. Tetap mulai aja dulu. Bener. Karena banyak hal yang bisa ngedukung dan jadi jalan kalau misalnya kita pengen lakuin sesuatu. Bener. Gitu ya. Iya. Belum punya printer tapi pengen jualan, mungkin bisa bermitra dulu Iya, di tempat bener. lain. Bagi Punya teman-teman yang mau mulai usaha dulu, mungkin bisa dimulai dari lempar dulu ke tempatnya masing-masing. lempar dulu. Sebenarnya Oke. dengan punya satu printer pertama ini mungkin banget loh akan menghadirkan printer kedua dan ketiga. Ya, Amin. bisa. Amin. Amin. Karena memang semuanya itu dimulai dari nol Iya. dan ini mungkin udah satu, besok Udah dua, tahap tiga, udah. empat dan selanjutnya. Ya. Amin. Amin, bener. Seperti naik tangga lah. Betul. Saya juga pernah dapat kata-kata dari Raditya Dika, Oh, gimana ya, itu? seorang penulis buku. Saya fans sama dia. TMI banget ya. Mas. Jadi kalau katanya gurunya pernah ngomong gini, kalau mau jadi penulis itu nggak boleh cengeng. Maksudnya, ketika kita mau ngelakuin sesuatu, mau usaha, kita nggak boleh ngikutin mood, nggak boleh kalah sama ego dan gengsi. Iya, nggak bisa. Harus ya dilakuin aja, kayak Iya. gitu ya Mas. Apakah pernah dalam waktu 2 tahun ini dapat komplain yang mungkin bikin, wah ini menggetarkan nih, menggoyahkan Ya, imannya imannya Mas Mada dalam membuka melanjutkan bisnis. bisnisnya, benar. Komplain tuh sering. Komplain sering ya. Iya. Terus gimana cara Mas Imada menanggapi komplain itu atau menyelesaikan komplain itu? Untuk komplain itu seperti penilaian negatif itu banyak banget masuk. Mungkin ya apa itu? Mungkin si pembeli tidak bisa pasang gitu aja. Oke. Oke. Gitu aja sih. Berarti mungkin bisa dengan dari sosial media dijelasin, buatin konten, gimana caranya memasang stiker yang benar itu. Mungkin Iya. lebih ke situ kali ya. Karena kan Atau orangnya itu yang nggak pernah lihat YouTube mungkin. Kan masih banyak kan. Kebanyakan beli stripping motor itu bocil-bocil. Oh ya itu. Kebanyakan loh. Yang saya loh, bocil-bocil itu syukur belilah. Oh, Itu tidak bisa pasang gitu. Oh, iya. Kan Oh. banyak banget ini pasangnya gimana, ini pasangnya gimana seperti itu. Mungkin, Banyak banget. mungkin Terus, karena sekarang ini informasi sangat terbuka lebar, terus- tapi nggak pernah nyari. Terus sering saya balas gini, apa itu? Gini aja, ke tukang stiker aja, bantuin, pasang. bantu pasangin, bantu menaikkan UMKM lokal gitu. Saya sering bilang gitu, Bang. iya. Betul. Karena kita sebenarnya punya sebuah, kita tuh pernah main ke customer payment semua, di mana dengan produk bahan dan printer yang sama, kalau misalnya diaplikasikan di dua orang yang berbeda, Hasil jadi beda aplikator nih, hasilnya beda. Yang satu kepasang, yang satu nggak kepasang. Bahkan tergantung. mungkin dengan produk yang sama kalau di-apply di jenis motor yang berbeda, karena kan lekukannya beda-beda ya Iya, Mas, iya. tiap motor ya. Bener. Atau mungkin di-apply di mobil dan lain-lain itu bisa beda juga. Jadi tergantung aplikator juga bisa ya Mas ya. Iya. Yang masangnya itu loh, Yang apakah masang. dia sudah punya cukup skill untuk mastiin itu aman, atau yang tadi tuh beli stiker karena mikir bisa masang sendiri, dipasang sendiri nggak kepasang. Yang dikomplain customer, yang dikomplain tokonya. Iya, ya sering jadi seperti itu. Oh iya. Sering banget terjadi seperti itu. Oh itu, nah itu kan kalau misalnya cukup sering dalam hal itu ya Mas ya? Sering. Nah itu apakah pernah cara menanggapinya selain dari yang dijawabnya itu, apa mungkin kepikiran untuk sekalian buka masangnya juga di sini? Kepikiran juga sih, cuma cari orangnya itu susah di sini itu. Iya, betul. Belum semua orang itu tentu bisa seperti itu. Betul. Nah itu tadi, belum semua orang, belum tentu semua orang bisa. Apalagi kalau misalnya saya sendiri nih, saya cuma pengen modif motor. Saya modif motor, mau masang decal, beli stikernya di online, nggak bisa masang sendiri. Karena sebenarnya harus orang yang punya skill. Pas masang sendiri nggak kepasang, dan saya komplain misalnya gitu ke toko. Kalau yang beli tukang cat itu aman-aman aja, bisa pasang. Oh, gitu. Kalau yang orang lain itu loh, Iya. nggak tahu bisa pasang atau enggak. Jadi kayak gitu sebenarnya. Dan itu kalau di daerah Sidoarjo itu mereka memang printing produksi dekal, tapi memang ada yang masangin juga. Jadi beli motor customer ditaruh di sana, sekalian dipasangin. Kayak gitu kan memang dipegang sama profesional ya. Kalau kayak gini kan si yang masang bocil-bocil tadi itu di luar kendali kita. Hasilnya kayak gimana kayak gitu. Cuma memang yang bisa kita fokuskan adalah di kualitas produknya kita. Kayak gitu ya Mas ya. Nah itu kalau misalnya dekal itu butuhnya warna kayak gimana sih? Untuk warna-warna sih standar, cuma yang kita kejar itu warna-warna standar seperti biru, merah, hitam, hijau, itu aja sih.
Oke. Kalau di saya loh, Ya. seperti itu. Lebih ke ini berarti ya, lebih artnya ya, lebih ke seninya. Lebih ke seninya. Oke. Nah Perpaduan warna itu. itu kemarin komunikasi sama Mas Sigit berapa lama Mas? Karena kan Berkali-kali sih. kita kan punya banyak printer EcoSolvent yang iya. mungkin juga si MYK-nya itu ada, basic si MYK ada. Nah itu akhirnya memilih printer yang sekarang gimana tuh? Pertama sih cuma tanya-tanya. Oke. Udah lama sih. Iya lama ya, Udah lama sih tanya-tanya. Lama banget. Dari A sampai Z, terus saya terusin ke istri saya yang pesan gitu. Oke. Soalnya di WA saya itu udah full semua customer. Saya juga Takutnya- kaget waktu itu. Takutnya ketumpuk gitu loh. Iya betul. Seperti itu. Saya juga kaget waktu itu. Gimana tuh? Jadi kan biasanya kan masih ada yang kontak-kontakan lah ya. Iya. Tanya. Tiba-tiba di Desember ada yang kontak. Iya. Siapa nih? Ini saya Risa gitu dari Iya. Ponorogo gitu. Mau beli yang ini. Langsung oke. Iya. Seneng banget itu baru. Ya pasti seneng dong Iya. sebagai oh ini kira-kira kita kayak gini, skemanya seperti ini gitu. Mana kita bisa kirim di akhir tahun gitu Iya. kan. Terus tiba-tiba sudah oke, udah transaksi, Iya. terus baru masih ada chatting. Gimana tuh? Mas, udah transaksi ya sama istri saya. Wah, ternyata masih ada. Saya juga kaget. Takut ketumpuk chat Iya. itu aja. Oh, lah masih ada. Tak pikir siapa kok tiba-tiba kok cepet banget gitu. Kok langsung? Biasanya kalau kita sebagai produk spesialis kan kita biasanya edukasi dulu. kira-kira customer kan butuhnya seperti apa. Jadi kita nggak pingin supaya customer itu nggak tahu printernya kebutuhannya seperti apa, nggak sesuai lah misalnya gitu. Jadi kita biasanya komunikasikan dulu sebelum mereka investasi gitu. Oke. Nah, ini kok tiba-tiba banget cepet langsung ini bener atau enggak? Ternyata masih ada. Ini printer apa nih sekarang Mas yang masih ada? Di Epson S7130. S130. Warnanya apa aja Mas? Ada CMYK. CMYK. Jadi warna dasar. Warna Oh, dasarnya dasar. untuk printer signage. Oke. Kalau misalnya dalam 1 tahun ke belakang memang sudah komunikasi gitu ya, kurang lebih setahun ke belakang. Ini kan printer baru nih Mas. Iya. Nah, Apakah sebenarnya kemarin juga punya pertimbangan printer lain dari Epson atau mungkin brand lain kayak gitu yang mungkin sudah dilihat-lihat? Sama-sama Epson sih. Oke. Bisa Ada dua pilihan sih, 91 sama 71 itu. Oke. Nah, ini kan berhubung rumah saya itu pinggiran. Oke. Kalau saya ambil yang bagus, yang 91, itu kan kalau dilihat dari pembeli itu kan nyetaknya di kota seperti itu. Nah, sedangkan di sini itu kan pinggiran. Iya. Nah, seperti itu. Jadi oke lah untuk jualan di e-commerce tidak terlalu mengejar warna-warna khusus seperti itu. Oke. Kalau saya sih seperti itu. Oke. Nah, itu berarti masuk wishlist ya Mas ya? Iya. Masuk wishlist. Jadi ya. Kemarin sudah dikirimin apa itu hasil cetaknya. Oh, hasil cetaknya. Dan itu warna greennya bagus banget, Bagus banget. menyala banget. Beda yang ini lebih menyala yang 91. Oke. Sebenarnya bisa sih beli yang itu, cuma ya itu mikir-mikir aja. Betul. Nah, nanti kalau beli yang S91 bukannya dari kota gitu. ya, sebenarnya gini sih Mbak Kate. Bisnis itu seperti anak tangga, jadi saya bilang nggak bisa dia otomatis langsung oh aku mau yang Langsung, tinggi gitu. Nanti justru ketika kita Bener. milih yang langkahnya terlalu tinggi, ini jatuhnya malah bahaya. Lebih Nah, baik kita bener. menikmati prosesnya. Jadi kita naik satu tingkat, jadi mulai yang satu tingkat pertama CMYK, terus nanti kembangin bisnisnya makin besar, akhirnya mulai upgrade lagi yang S91. Sebenarnya kita sebagai produk spesialis itu lebih senang seperti itu. Iya. Ketika melihat customer itu dia istilahnya berkembang, berproses. Iya. Itu lebih senang daripada misalnya dia oh yaudah langsung ambil yang seri tertingginya gitu. Kita nggak sampai kayak gitu. Lebih senang ketika mereka tuh berproses ternyata waktu sudah 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan ternyata aku mau upgrade nih, mau nambah lagi. Nah, itu kesenangan kita tuh berkali-kali lipat karena apa? Ternyata apa yang kita berikan atau kita rekomendasikan itu membantu mereka untuk berkembang. Oke. Jadi memang sebagai produk spesialis gitu kita nggak yang langsung wah lebih mahal ini. Iya, mahal ini gitu. Saya begini, tapi kita memenuhi sesuai dengan kebutuhannya seperti Kebutuhan, apa benar. gitu ya. Bener. Karena siapa tahu beberapa bulan atau beberapa tahun dari sekarang 71-nya ini upgrade ke 91 atau mungkin seri terbaru nanti Ya, atau mungkin besok-besok, ngembangin yang lain lagi bisa atau aja. mungkin yang lain lagi dan mungkin produksi nanti sudah di kota Ponorogonya nih. Iya, siap. Atau bisa jadi ya produksi tetap di sini, ada juga kayak gitu. Iya, Produksi buka tetap toko. di sini tapi buka toko di sana. Betul. Itu aja bisa gitu. banyak cara lah misalnya gitu. Kalau ke kota berapa menit dari sini Mas? Kurang lebih 25 ya. 25 menitan. 25 menit sampai setengah jam.
sampai setengah jam Ya gitu. nggak terlalu jauh Sampai. lah. Saya dari rumah ke kantor 1 jam. Nggak curhat ya, nggak curhat. Itu sama macetnya itu. Bener, sama macetnya. Berarti Mbak asik beneran. Mohon maaf, Pak. Yang kita lihat ini, bahkan Mas Imada ini nggak mulai di kotanya, tapi di daerah Ponorogo, di Kabupaten Ponorogonya. Dari awalnya mungkin dari kamar tadi ya, kalau Iya, dari kamar. Cerita sebelumnya. cerita sebelumnya dari kamar, memang dimulai dari nol banget nih ya Mas Iya, ya. benar. Dimulai dari nol banget. Nah, itu Mas dalam 2 tahun belum punya printer, akhirnya di 2026 ini punya printer sendiri. Mungkin menurut Mas Imada, gimana sih market stiker, terutama dekal, setelah menekuni dunia stiker itu? Aslinya market stiker itu rame banget kalau mau menekuni. Oke. Sepertinya kalau sudah ambil mesin sendiri, kita lebih bebas lagi, lebih explore lagi. Oke. Kurang lebih seperti itulah. Oke, nah itu kan sebelumnya Maklon ya Mas ya? Maklon Iya. untuk stiker. Kira-kira nih Mas, kendalanya di Maklon yang mungkin bisa ditangani dengan punya printer itu apa Mas? Kendalanya sepertinya waktu. Oke. Waktu, terus ongkos bensin, terus dari apa itu kualitas cetakan. Oke. Sebenarnya itu saja sih. Oke. Dari segi waktu itu kalau misalnya biasanya Maklon itu butuh berapa hari buat dapat desain? Dan kalau misalnya ketika udah pakai printer sendiri perbedaannya gimana Mas? Sebelum punya mesin jam 9 itu ya, saya sudah ngirim file cetakan ke tempat Maklon gitu kan. Terus jam 3 atau jam setengah 3 itu ready. Oke. Nah, terus kalau kita packing kan selesainya maghrib. Kan kasihan tim-tim saya kalau pulangnya malam-malam, rumahnya kan jauh seperti itu. Terus kalau punya mesin sendiri, itu jam 7 kita sudah push cetak. Nah, habis duhur lah jam-jam 1 kita sudah packing, jam 4 kita sudah sayonara lah. Sudah selesai. Kan itu lebih simple, lebih gimana ya? Untuk intinya Menghemat waktu. ya lah intinya untuk menghemat waktu lah seperti Iya, itu. menghemat waktu. Oke. Dan kalau Maklon kemarin kan kalau nyebut bensin berarti tempatnya jauh dari sini Mas ya? Ya kurang lebih 15 kilo. Wow. Jadi sebelumnya itu kita ambil cetak itu 2 kali, jam 11 sama jam setengah 3. Kalau memang dibutuhkan pick up kurir jam JNT itu jam 1, kita harus jam 11 itu harus ngambil. Oke. Kalau kurirnya udah tidak konfirmasi, kita ya udah kita ambil jam setengah 3, jam 3 gitu. Oke. Jadi ini pengaruhnya sama ini, kayak tadi yang algoritmanya Shopee. Iya. Kalau kita sering kirimnya, ya Hmm. berarti otomatis orderan akan nambah terus. Gitu. Iya. Bener gitu ya. Hmm, Kalau misalnya sebelumnya, karena kendala waktu, akhirnya Waktu. istilahnya kita bisa kirimnya besoknya atau malamnya. Jadi Hmm. otomatis orderannya nggak bisa, algoritmanya nggak baca bahwa kita nyelesain orderan gitu. Jadi dia nggak masuk lagi orderan baru. Kalau Maklon itu kan kita ngirimnya file itu 2 kali, jam 9 sama setelah jam 12. Soalnya market itu kan orderan sebelum jam 12 itu harus dikirim pada waktu hari yang sama. Oke. Seperti itu. Kalau di atas jam 12 itu masuknya orderan besok. Oke. Seperti itu. Jadi kita ngejarnya sebelum jam 12. Kalau kita punya mesin sendiri, kita bisa sih ngabisin orderan sampai jam 4. Oke. Seperti itu. Enaknya. Jadi Kalau oke. di Maklon itu satu kita mungkin ngantri ya sama orang Ngantri sama orderan lain juga. Dan Kualitas kalau nggak bisa dijaga. Kualitas Ya. nggak bisa dilihat. Apakah pernah datang hasilnya nggak sesuai? Kan gini, kan kemarin pernah sempat penuh nih cetakannya. Mas iki penuh cetakannya kan gitu. Ini saya buat pas 4 gimana? Terus gak apa-apa. Pasnya 4, terus dibawa pulang hasilnya jauh banget dari ekspektasi. Terus kita maksa kirim, terus dikirim sampai ke customer, dikomplain banyak banget yang komplain. Itu yang pakai pas 4 itu enggak 1-2 kali, berkali-kali, sering banget seperti itu. Itu berarti kualitas nggak bisa kita jaga, Hmm. itu yang membuat akhirnya customer jadi nggak puas kan. Iya. Nah itu pasnya berapa Mas normalnya kalau dekal? 6. 6 ya, standarnya. Standarnya Standarnya 6. Standarnya 6 untuk mengejar warna, Hmm. di push 4 biar cepet, Ya, kualitas nurun. Ya kalau misalnya punya bisnis sendiri, kalau pengen ngembangin, ya otomatis mau nggak mau harus punya printer sendiri. Jadi kita bisa ngontrol bener. kita mau kasih kualitas yang seperti apa dan Bener. standarnya seperti apa, konsisten lah. Konsisten. Kan konsisten kan, kita kasih konsisten, customer tahu oh pokoknya standarnya di sini tuh bagusnya seperti ini, nggak naik turun. Nah itu bisa ya
kita harapkan supaya kedepannya bisa makin berkembang lah. Customer makin terkenal, makin tahu kualitasnya seperti apa. Apalagi pakai Epson kan, Iya, benar. kualitasnya udah bagus. Gitu. Kan prinsipnya orang dagang itu gimana caranya pembeli itu kembali lagi. Bener, repeat lah. Iya, repeat order. Dari customer jadi loyal customer ingat semua. Dari yang beli 1-2 cetakan besok-besok karena seneng Beli beliau lagi. buka orderan juga untuk dibawa ke sini kayak gitu kan mungkin. Pada dasarnya kalau bisnis itu kalau kita nyari customer baru itu justru malah menghabiskan banyak biaya karena kan kita promosikan besar-besaran. Sedangkan kalau repeat itu biaya promosinya lebih sedikit dibandingkan kita mencari customer baru. Iya, benar. Nah, kalau misalnya kita istilahnya menjaga kualitas itu otomatis dia akan repeat lagi. Gitu. Kita tinggal menjaga kualitas saja. Gimana cara menjaga kualitas ya? Otomatis harus punya printer. Untuk jaga kualitas produk, untuk jaga loyal customer Iya, yang loyal digital. customer. Repeat benar. lagi gitu. Berarti itu apakah sudah berasa tuh Mas perbedaan selama maklum 2 tahunan dengan punya printer? Ada sesuatu yang beda nggak? Beda jauh. Gimana tuh Mas perbedaannya? Ya, sewaktu-waktu bisa nge-push sampai jam 7. Oke. Terus ya gimana ya? Lebih fleksibel sih. Kalau mau mulai start jam 9 juga bisa, start jam 7 juga bisa. Kalau maklum itu jam 9 itu sudah ngirim file ke sana. Oke, harus bangun lebih pagi tuh buat ngedesain. Iya, benar. Benar. Kalau ini sih jam 9 oke lah kita push jam 9. Nanti kan tim-timnya kan juga datangnya jam 9 seperti itu. Lebih fleksibel lah. Lebih fleksibel ya. Dulu tidurnya bisa terganggu. Iya. Sampai malam-malam, kalau sekarang masih bisa lebih teratur lah ya. Iya, betul. Iya, Jadi seperti bahkan ngaruh ke lifestyle Oke, dan lah. juga. Kesehatan semuanya loh. Iya. Pokoknya Bener. Jadi sebenarnya kita jadi dalam kendali ya Mas ya, dalam kendali atas bisnis kita sendiri. Dari Benar, segi benar. waktu, dari segi efisiensi biayanya juga tadi. Bener. Dari segi kualitasnya juga kita bisa lebih menjaga. Karena kalau Iya. dari biaya, cetak sendiri sama kita maklum pasti beda ya Mas. Beda. Nah, Beda ya. Beda. Itu Beda banget. Karena kalau misalnya kita nyetak di orang, ada biaya produksi dan biaya jasa. selain Jasa itu aja. ada biaya ini, biaya Bensin. tadi. Bensin dan lain-lain. Tenaga. Tenaga juga. Tenaga Waktunya. ngambil. Iya, kalau Waktu. cetak sendiri kan yang nyetak sendiri. Biayanya pasti fokus di produksinya, di printernya. Apalagi dengan Epson S130 ini kualitasnya oke, penggunaan tintanya hemat. Ya Mas ya. Benar sekali. Oke. Ini semingguan ini udah sempat ganti tinta nggak Mas? Ini mau ini. Mau ganti tinta ya? Mau ganti tinta. Yang hitam. Yang hitam ya. Order aja udah banyak banget tadi. Oke. Nah itu tadi juga sudah kita dengar kenapa sih akhirnya pilih S130 merupakan printer pertama, pemilik printer S130 pertama di Jawa Timur ya WMX semua di awal 2026 ini. Benar. Dan itu memang printer terbaru dari Epson, WMX semua teknologi baru, banyak banget teknologi barunya Ya. Mas. Dan selanjutnya semoga itu bisa jadi bagaimana kita mengembangkan bisnis dari GM Sticker yang ternyata juga ada 3 brand nih. Iya, bener. Itu kenapa bisa sampai 3 brand dan itu arahnya kemana aja Mas? Untuk yang game sticknya sendiri itu khusus di BB-an seperti Honda itu. Oke. Kalau untuk yang satunya lagi ada JD Decal itu khusus untuk two stroke motor-motor 2 tak seperti itu. Oke. Terus untuk yang satunya lagi sebenarnya untuk backup aja sih, backup orderan. Jadi kan ada sih backup apa itu orderan yang retur itu ada, setiap hari ada retur. Jadi yang tugasnya backup itu toko yang satunya lagi. Memang benar. Misalnya kalau bisnis itu kita nggak bisa apalagi online ya, e-commerce ya, kita kan nggak bisa menjaga bahwa toko kita di sini nih akan tetap ada di situ sama regulasinya, misalnya Shopee atau TikTok atau Tokopedia, kita nggak bisa menjaga. Bisa-bisa suatu saat kita di ban atau gimana. Ya, akan lebih baik ketika kita pelaku bisnis punya beberapa toko sehingga ketika satunya bermasalah masih ada lubang-lubang yang Iya, lain. bener banget. Untuk backup ya. Untuk Backup. backup. Nah itu apakah berarti kan memang 3 itu untuk saling backup. Bener. Ada yang untuk motor Honda tadi dan lain-lain kayak Iya. gitu. Itu kalau misalnya sekarang ketika punya printer sendiri, itu nanti apakah akan bedanya itu di bahannya atau di mana nih? Untuk bahannya sama semua. Yang membedakan cuma marketnya aja. Oke. Kalau semisal nih satu toko kita hantam semua motor Honda sama Yamaha sama Suzuki itu bakal beda. Oh nggak fokus ya dia? Bentuk desain dan lain-lainnya. Algoritmanya itu tidak fokus ke satu brand. Oke. Iya. Seperti Honda saja seperti itu. Misal nih satu toko saya hantam motor Honda sama motor DD Tracker kan, DD Tracker KLX seperti itu.
itu ada yang kalah salah satu, entah yang mana. Ya. Jadi dibuat 3 toko yang memang punya Fokusnya fokus masing-masing. Nah, seperti itu. Oke, wow. Dan yang Kita paling mungkin paling tinggi permintaannya dari mana, Mas? Dari game stiker yang khusus BB-an Honda seperti itu. Daerah yang tinggi permintaan di mana, Mas? Daerah tertinggi saat ini masih di Jawa, tapi setiap hari ada kita kirim ke Thailand. Ekspor juga? Nah, tiap hari ada 1, 2 sampai 5. Tiap hari Desain ada. gitu ya? Ke Orderan. Thailand? Ke Thailand. Rata-rata itu motornya Dream Prima seperti itu. Sawadikap teman-teman dari Thailand. Oke, silakan dilanjut. Dilihat kan bisa di trackingnya itu, di statistiknya internasional bisa dicek. Yang nomor 1 itu viewernya yang paling banyak Thailand. Yang kedua apa itu? Vietnam, Malaysia. Malaysia. Terus ada Vietnam. Kemarin di Afrika, Meksiko ada. Tapi buyer yang paling banyak itu Thailand. Oke, Paling pembeli banyak. paling banyak itu dari Thailand ya? Hmm, Wow, ini program ekspor ini ya. Iya, benar-benar dari 1 membantu. sampai 5 orderan per hari, pelan-pelan makin gede nih website Iya. semua. Apalagi sekarang udah punya printer sendiri. Mungkin kayak nanti misalnya udah selesai packing sampai jam 4 sore tadi, Ya, misalnya anak buah udah pulang, tapi tiba-tiba pengen aja gitu ya, ngeprint lagi kan bisa aja Mas. bisa. Lanjut ngeprint sendiri karena udah punya sendiri, nggak perlu nunggu orderan maklun yang harus dikirim besoknya. Malam sendiri juga bisa website semua. Inilah gimana pengusaha itu ketika punya printer lebih punya kendali Ya. atas bisnisnya dan Benar. juga perkembangan bisnisnya. Benar, Dan benar. disitulah wujud unggul itu hadir. Jadi sebuah ekosistem support untuk memastikan bahwa perkembangannya ini bisa lebih cepat berkembangnya dengan tadi produk spesialis yang mengedukasi, kemudian juga tim teknisi kita. Nah, mungkin buat closing kita akan ngobrolin soal gimana sih pengalaman dengan teknisi dari wujud unggul. Kemarin pas waktu instalasi juga cepet banget, cepet bisa, cepet paham dan apa itu udah dipahami. Oke. Cara-caranya penyampaiannya, cara-cara gimana cara pengoperasiannya. Jadi mudah dimengerti sehingga untuk saya pribadi itu cepet paham seperti itu. Oke. Berarti kemarin teknisi kita datang ketika printer dikirim juga langsung instalasi ya Mas ya? Langsung instalasi besoknya seperti itu. Kan Oke. kemarin pas waktu tahun baru, jadi Iya. tidak bisa instalasi soalnya tahun baru tanggal merah seperti Iya, itu. betul. Nanti dikirim, kemudian dibantu instalasi oleh teknisi, kemudian diberikan training ya. Training belum selesai, ini sudah nyetak. Oke. Saya sudah jalan. Bisa dikirimin nih, ini Mas udah cetak nih. Wah, cepet banget nih. Oh iya, dikabarin Iya, berarti soalnya ya? sebelumnya sudah pernah pegang mesin-mesin seperti ini. Oke, sebelumnya. di pekerjaan sebelumnya gitu ya. Wow, sudah punya basic desain dan juga operasi printer. Sekarang jadi nggak sulit juga untuk memahami bagaimana Iya. prosesnya karena ada bantuan teknisi wujud unggul Hmm, dan brand Epson yang super user friendly Iya. dan juga minim maintenance kayak gitu ya. Jadi teknisi kita tuh memang misalnya banyak yang senior. Betul. Jadi pengalamannya udah nggak cuman yang sekedar 1-2 tahun, tapi sudah 10 di tahun. atas Tahun. ya bisa 10 tahun atas gitu. Jadi memang kita istilahnya ingin supaya customer itu selain diedukasi tentang printernya, juga ketika ada masalah dengan printernya itu juga kita support. Bahkan untuk bahan-bahannya pun juga kita sedia. Jadi bahan stiker, bahan tintanya juga kita sedia. Oke. Jadi kita memikirkan bagaimana customer itu kita rajain lah. Betul. Jadi pemilik printer dari wujud unggul pasti kita misalnya raja, Betul. adalah rajanya kita. Betul. Oh, luar biasa banget ya. Hari ini kita udah duduk di sini, kita dari siang Dari siang lah. dari Dari siang siang. di sini. Benar. BTW Image hari ini kita karena kita mainnya di Ponorogo. Ini adalah di awal tahun baru ya. Baru seminggu kita tahun 2026 kita Iya. sudah main ke Ponorogo. Ini tempat pertama customer experience kita cukup jauh dari Surabaya, tapi kita bela-belain Customer kesini. pertama, printer terbaru pertama di Jawa Timur, dan ini merupakan printer pertamanya Mas Imada. Ya. Betul. Wow, sebuah resolusi yang terwujud di awal tahun 2026. Benar. Bagi produk spesialis maupun juga bagi Mas Imada sendiri gitu ya. Karena telepon dari istri Mas Imada ditunggu-tunggu sama Mas Sigit kemarin ya. Benar Sama sekali. Koko sudah menunggu-nunggu. Wah, ini telepon ini yang saya tunggu-tunggu 6 bulan Langsung cepet banget ini. Kok cepet banget ini langsung oke. ini. Iya. Saya belum edukasi apa-apa lah tentang printernya. Tahu-taunya istri saya. Mas udah ini ya sama istri saya. Oh alah istri sampean tuh Mas. Yang ditunggu suaminya ternyata istrinya yang langsung Istrinya, jalan iya. gitu ya. Jadi di situ juga mungkin
memang butuh waktu bagi kita untuk mengedukasi dan juga membangun trust bahwa kita ini nggak cuma jualan printer Mas. Kita kirimkan buku teknisi dan seperti hari ini kita juga berkunjung untuk memang melihat bagaimana sih perkembangannya kayak gitu. Tidak menutup kemungkinan beberapa bulan ke depan teknisi akan main ke sini lagi atau kita juga akan main ke sini lagi untuk melihat mungkin perkembangannya seperti apa. Ya, kita nggak tahu juga besok-besok mungkin nambah printer atau memperluas lokasi gitu ya. Karena mungkin ekspansi bisnisnya lebih besar. Amin. Ponorogo ini marketnya punya potensi yang besar dan tentang gimana kita nanti manfaatkan itu dengan semua sumber daya yang kita punya saat ini. Kita nggak tahu mungkin abis ini juga nambah karyawan. Amin. Makin besar. Betul, makin besar. Ekspornya selain dari ke Thailand juga ke daerah-daerah lainnya makin Meksiko luas. atau kemana tadi Meksiko, iya, wah luar biasa sih. Ekspor loh ya. Jadi memang Mas Imada ini sangat memanfaatkan teknologi dari teknologi secara online untuk promosi branding sampai juga teknologi terbaru dari Epson yaitu Color S130 dan teknologi juga lewat online bertemu dengan wujud unggul dibantu oleh Koko Printer. Wow, luar biasa sekali ya. Terima kasih saya ucapkan kepada Mas Imada dari GM Sticker, WMN semua. Mungkin kalau mau ke e-commerce-nya di mana aja Mas? E-commerce ada di Shopee, TikTok, Lazada. Tentu namanya GM Stickers. GM Stickers. Oke. Dicari aja GM Stickers gitu ya. Logonya ini. Nah, ini. Jangan sampai salah. Ini logonya. Ya. Jangan sampai salah. Nah, terima kasih juga untuk Koko yang hari ini juga sudah mempertemukan kita WMN semua dengan Mas Imada gitu ya sehingga apa yang kita obrolin hari ini mungkin banget Mas jadi inspirasi dari teman-teman lain, daerah-daerah lain, daerah-daerah kecil juga yang mungkin pengen mulai meskipun hanya dari kamarnya. Nah, luar biasa. Gak ada yang gak mungkin WMN semua tergantung konsistensi dan keyakinan ya. Semua dari kamar juga bisa, Bu. Betul. Ide kreatif semua dimulai dari kamar. Bener. Betul. Dari kamar sampai punya toko. Amin. Jadi jangan rebahan aja di sana, ya mulai buka bisnis dari sekarang. Betul, jangan cuma rebahan, mulai buka bisnis dari sekarang. Mau tanya-tanya? Bisa langsung ke Koko Printer di 081 231 951 288. Kalau mau pesan stiker decal bisa ke GM Stickers. Iya. Kalau mau ya. Enggak ada. Saya apa ini? Ini. Mana nih? Pengen semua kalau misalnya ada pertanyaan nanti bisa langsung dihubungi kita melalui sosial media kita di Anggiso, di Wujud Unggul Official. Wujud Unggul Official kita ada di Instagram ada, Facebook ada, kita punya personal page, kita punya page juga, ada personal juga, main di TikTok boleh banget di Wujud Unggul Official atau mungkin main di LinkedIn juga boleh. Tapi kalau misalnya mau langsung komunikasi dengan produk spesialis bisa langsung juga komen-komen DM atau main ke website kita di www.wujudunggul.com. Terima kasih untuk Mas Imada, terima kasih kepada Koko, terima kasih kepada WMN yang sudah menonton. Saya Kak Desna Rayani. Saya Imada Junior. Dan Koko Printer. Sampai jumpa. Sampai jumpa.